Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama bertemu dalam keadaan sehat walafiat di kediaman Pak Bambang. Beliau adalah RT 08 dalam rangka sosialisasi pemilahan sampah yang merupakan salah satu program dari RW 004. Dan tentunya RW tidak bisa apa-apa tanpa partisipasi dari komunitas lain, yaitu pertama itu dari bank sampah, kemudian dari DPST, lalu juga yang lebih khusus adalah partisipasi kepada RT dan warga 08 ini. Tanpa demikian ya kita juga tidak bisa apa-apa. Nah, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti dan ke depan terus kita galakkan untuk mencapai program kita yaitu Zero Waste. Harapan kita di Desember 2024 itu sudah kita bisa penuh mencapai Zero Waste. Ada si bunga ini yang selain dia mempunyai bentuk yang bagus seperti lonceng, warna yang cerah, dia mempunyai filosofis adalah bunga yang narsis. Maka kita juga berkeinginan bank sampah kita itu memang narsis, ingin dikenal, ingin diketahui, dan ingin banyak yang bergabung kepada kami. Salah satu alasannya adalah yuk sama-sama kita peduli kepada lingkungan kita, meskipun hanya secuil mungkin ya yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita ini. Jadi kita memang mempunyai tujuan adalah untuk mengkoordinir daripada sampah-sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, kita bisa pakai plastik warna apa saja, warna merah boleh, warna putih boleh, warna hijau boleh, tapi diikat pakai rafia hitam. Otomatis kan ya? Wah, kita nggak punya rafia di rumah, masih ada lagi yang tanya gitu, pasti itu ya. Kenapa? Plastik warna hitam nggak punya, rafia hitam nggak punya, ambil, kita pakai spidol tulis sampah organik, gitu ya. Kalau nggak punya, tiga-tiganya nggak punya, langsung dibawa ke TPST. Non organik, tadi kan ada plusnya, sampah non organik yang tidak bisa diolah kembali. Bapak Ibu punya sendal, punya sepatu, punya bantal isi kapuk yang sudah nggak bisa diolah lagi, itulah sampah non organik. Plusnya itu non organik tapi plus. Nah itu yang tidak bisa diolah kembali itu nanti di plastikin, ditempatin salah satu jadi satu, kemudian diplastikin juga. Plastiknya warna apa aja boleh, tapi non organik plus itu dipisahkan. Ini saya singgung sedikit, sampah non organik plus itu juga tidak diterima di bank sampah Davodil. Bawa ke bank sampah, sebaiknya sampah-sampah nanti yang dibawa ke bank sampah, sampah non organik yang dibawa ke bank sampah itu ditanyakan dulu kepada pengurus, ini laku dijual apa tidak, ini bersifat komersial apa tidak, gitu ya, supaya tidak dibawa ke bank sampah. Karena nanti kalau sudah sampai di bank sampah, oleh pengurus bank sampah memberitahukan kepada pemilik sampah, mohon dibawa kembali ke rumah masing-masing, nanti ditaruh di tempat sampah supaya diambil oleh petugas pengambil sampah TPST, gitu ya. Sampah yang ketiga yaitu sampah B3, sampah yang berbahaya dan beracun. Contohnya batu baterai, meskipun kecil itu berbahaya karena mengandung radiasi, dia mengandung zat yang berbahaya, gitulah. Kemudian sampah obat-obatan yang sudah kedaluarsa, ya B3 sahabat, termasuk itu ya. Sampah obat-obatan yang sudah kedaluarsa itu masuk ke B3. Kemudian bapak ibu, kakek nenek, anak-anak ya, anak kecil sekarang
udah biasa pakai pampers. Sekarang tidak hanya anak kecil saja, nenek kita, kakek kita sudah mulai pakai pampers lagi. Nah itulah banyak pampers. Jadi itu masuk sampah B3 dikumpulkan jadi satu. Oke, dengan plastik yang selain warna hitam. Tiga, yang sampah non organik. Satu, sampah organik, non organik itu sendiri. Dan sampah B3 itu sudah diplastikin, sampah B3 itu sudah diplastikin, nanti masuk ke dalam plastik sampah non organik. Kemudian sampah plusnya yang sampah non organik yang tidak bisa diolah lagi itu masuk juga ke sampah yang non organik tadi. Jadi kalau lengkap semuanya, sampah non organik itu isinya 3 plastik kresek. Bank sampah tadi sudah disampaikan oleh Bu Kumala bahwa ada kegiatan penimbangan setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Jadi kalau 1 minggu ada 5 minggu, yang lainnya itu kita tetap konsisten dengan minggu pertama dan minggu ketiga. Semuanya dibiayai mandiri. Memang ada sedikit biaya dari warga. Setiap bulan, 1 bulan warga iuran untuk bank sampah Rp100 ya per kakak ya, Rp100 yang nanti setiap 1 tahun sekali Pak Toyib ngasih biuk gitu, uang dari warga itu dikasihkan ke bank sampah. Kita dari bank sampah mempunyai daftar sampah non organik yang bisa dijual, gampang mudahnya seperti itu, yang bisa dijual ya ke bank sampah lewat bank sampah. Kan Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota tidak harus mendaftar. Kita telepon dulu daftar, saya nomor anggotanya berapa? Tidak. Lah Ini kita lepas itu yang tadi kita lepas. Nah, kita gunakan sebagai salah satu contoh tisu untuk menitiskan gorengan. Sampai akhirnya benar-benar nggak bisa dipakai kan? Ya sudah, dibuang. Ini sampah organik untuk diangkut oleh teman-teman petugas TPST. Itu solusi. Terus tadi yang ketiga, popok bayi itu, dan popok mungkin yang sudah menggunakan popok itu jangan langsung dibuang begitu saja kali ya. Yes, harus ada solusinya. Apa itu? Ya, buang dulu, siram saja feses tadi di toilet. Kemudian ya udah, kemudian bungkus, nggak bau amat untuk kita stokkan ke teman-teman TPST. Juga misalnya saya menyebutkan nama nih, Softtek gitu. Softtek, setidaknya saya pun juga menyiram dulu dan saya bongkar, kemudian saya masukkan yang bagian yang bisa larut ke air ke toilet, sehingga yang terbuang adalah plastiknya saja. Itu salah satu solusi. Jika kita bertanggung jawab, sampahku adalah tanggung jawab. Sampah yang bisa masuk ke dalam bank sampah kami, jika ibu memilahnya dengan membuka tutup botol, kemudian mengelupas label ini, ya, itu sudah ada nilainya. Dia punya nilai sendiri, nominal sendiri, kemudian ini juga mempunyai nilai nominal sendiri, meskipun dia dalam kategori residu, tapi kami masih menerima. Kemudian ini ya botol bersih istilahnya. Tapi kalau bapak ibu enggan, sembuh lah gitu ya. Yang paling tinggi nilainya yang tutup ya? Botol ya, baru tutup gitu ya? Nah terus boleh nggak tak rembes-rembes gitu, karena kan kantong plastik itu kecil. Boleh, nilainya sama. Buka kan sudah dari plastik. Ya. Ini kita pisahkan, kumpulkan jadi satu. Plastik, terus ini ada kertas. Kertas itu kita pisahkan, ada itu masuk bagian dari ini kertas juga.
bukan kertas ini agak tebel, ini yang kertas biasa gitu. Tapi nanti masuk di sini, karena itu bekas kue, bukan yang membedakan kertas A4 apa kertas apa itu namanya HPS. Ya HPS, ada HPS, ada majalah, ada buku, itu masuk di situ nanti. Tapi nanti waktu penimbangan itu catatannya nanti beda. Yang penting itu sudah dibawa ke bank sampah. Itu nanti kriterianya akan dipisahkan oleh pengurus bank sampah. Terus KSM itu adalah tinggal dari kelompok swadaya masyarakat. Ini yang menguji tentang sampah. Sebelumnya pengurus KSM ada dibuang ke TPS tempat pengolahan sampah. Kami berharap bisa habis. Itulah namanya zero waste. Sampah dari sini 1.100 kakak dibawa ke sana. Kira-kira jumlahnya berapa? Tadi ada sudah diterangkan Pak Heru atau siapa? Berapa ton? Itu kalau misalnya tanggal muda, lalu apa namanya ibu-ibu sering pada belanja itu naik sampahnya. Tapi kalau sudah tanggal tua berkurang sampahnya. Nah, kenapa tanggal muda itu banyak sampah, terutama sampah organik? Tapi sebelum itu, sampah organik itu tadi sudah diterangkan apa aja, Bu? Sampah organik. Sama dapur. Sama dapur apa aja misalnya? Sisa makanan. Bisa. Apa Pak? Sisa makanan itu apa? Organik. Kenapa tanggal muda sampah organiknya banyak? Kenapa Pak Heru? makanan. Ibu, Makanan. kenapa Bu yang berangkat kalau SOD pada saat tanggal muda itu banyak loh, yang ke arah Semua TPS. pada makan. Bukan, mohon maaf nih, saya selalu itu karena bapak-bapak ibu-ibu itu pada lapar mata. Kalau Pak Yo seneng ya, nanti diminta soalnya. Iya. Ya, itu maggot. Maggot itu binatang. Kalau bahasa itu adalah belatung. Belatung tetapi makanannya sampah. Kenapa belatung itu saya pelihara atau kami pelihara? Untuk membantu memproses, menghabiskan sampah organik. Jadi sampah-sampah yang ibu-ibu bapak-bapak sudah bilang tadi, itu kita giling, lalu hasil buburnya itu kita kasih makan dia. Itu dia bisa makan 5 kali berat badannya satu hari. Harus kita kan, kalau maggot bisa 5 kali berat badannya. Pagi kasih makan, sore kasih makan, malam harus sempat kasih makan. Itu masih banyak terjadi sampah organik dan sampah non organik itu dicampur. Kenapa? Mohon maaf, karena mata. Dicampur di sini. Nah, teman-teman dipilah. Ini sudah ternyata sudah ada yang pilah. Ini sisa organik dapur sudah terpilah. Ada nasi, ada pokoknya yang tadi ya, yang saya katakan dipindahkan di sini. Saya begitu melihat ini sisa organik dapur, langsung kita giling. Kita giling, jadilah pakan maggot. Jadilah untuk pupuk. Lalu yang ini, wah ini enteng nih, ini bagus nih. Sudah terpilah. Mantap. Sehingga ini juga tidak dibuang ke tempat truk, ini juga tidak dibuang ke truk. Ini bisa untuk saya giling, kasih makan maggot yang giling, nggak usah kelihatan. Jadi ini belatung yang kerjanya hanya makan dan makan apa? Makan sampah, bukan makan sepeda, bukan makan plastik, tapi makan sampah. Sehingga sampah yang banyak. Kalau ini
sudah saya tumpahin, ini sudah supaya tidak terlalu banyak. Ini sudah bagus sekali. Ini bagus banget. Ini bagus sekali. Ini ada kulit mangga, ada nasi, ada kol. Wah, cakep sekali. Ini contoh yang bagus. Ada, wah ini bersih banget nih makanannya. Wah, mantap, mantap. Ini cucunya yang makan. Kalau bapaknya udah nggak ada giginya. Ini juga bagus banget ini. Pak Heru, ini juga bagus banget. Bersih banget. Ini saya acung jempol. Hebat. Kalau ini salah satu contoh. Kalau bapak-bapak dan ibu makan sate, makannya enak banget kalau yang masih ya sate. Tapi kalau yang enggak, enak banget satenya. Seperti juga kalau kamu muda itu kalau minum hari pas Senin atau Kamis pas puasa buka puasa, nikmat sekali. Tapi ya bapak ibu nggak memikirkan bagaimana cangkangnya kelapa. Nah, bagaimana tusuk satenya. Ini kami minta kerjasamanya supaya ini jangan disebar di sini. Oh. Jangan disebar di sini atau di sini, tapi mohon dikumpulkan karena anak-anak saya itu, anak buah saya itu, atau saya sendiri. Bisa dipakai lagi. Daur ulang. Saya itu kalau bantuin nginjek bak truk itu sudah pakai. Tapi kalau ada tusuk sate yang berdiri, Oh iya. nginjek itu nyoblos. Nggak usah dibayangin karena serem bayangannya. Nah, kalau ini dimasukkan ke botol atau diikat, berandai-andai ada gelas pecah, piring pecah, itu tolong juga kerjasamanya untuk memisahkan barang-barang yang pecah itu ke dalam kardus atau di mana. Yang penting itu tidak dimasukkan ke sini atau dimasukkan ke sini. Saya kan besi-besi termasuk paku yang selama ini tukang sampah tidak mau bawa. Kalau mau bawa, saya dikasih cuan. Saya mau kebetulan bukan ada Pak RW. Kenyataan ini semua mereka itu adalah rumah tangga Pak. Nah itu bukan rumah tangga, rumah rusak. Mohon penjelasan Pak, keterangan dari bank sampah itu tidak boleh ada CPST. ya, matur nuwun. Tanaman termasuk tanaman cabang cabang apa. Ya. Wah, saya nanti di mana Pak Ewi? Udah katanya kenceng suara. Matur nuwun. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya cukup sulit untuk mengatakan kepada anak-anak ini ya salah anak-anak itu mohon maaf sekali karena kalau ada kayu, ada apa yang non sampah rumah tangga ada di situ, itu kalau tidak dikasih uang rokok itu banget. Tapi begitu ada uang rokoknya bersih banget. Manusiawi ya. Harus sedekah berarti ya. Kan orang harus manusiawi itu. Tapi ini menjadi perhatian dan ini beberapa kali juga saya sudah sampaikan ke anak-anak. Nggak usah begini begitu. Kalau orang yang memang baik pasti nggak usah ngapa-ngapain juga ada. Kalau saya sampahnya tidak diambil mulai tanggal 2 November ya, tidak diambil dan yang bersangkutan